Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Fidela dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang, dengan NPM 22106310500081. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda yang didefinisikan dengan jelas. Objek-objeknya dapat berupa elemen, unsur, atau anggota. Penyajian himpunan. Penyajian himpunan ada 4, yaitu yang pertama enumerasi. Enumerasi adalah penulisan himpunan dengan cara menuliskan seluruh anggota himpunan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Contohnya, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B beranggotakan B, C, D, dan E, yaitu menggunakan dua buah tanda kurung kurawal seperti ini. Yang kedua ada simbol-simbol baku. Simbol P yaitu himpunan bilangan bulat positif. Simbol N yaitu himpunan bilangan asli. Simbol Z himpunan bilangan bulat. Simbol Q yaitu himpunan bilangan rasional. Simbol R himpunan bilangan real. Dan simbol C himpunan bilangan kompleks. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Cara penulisannya yaitu himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasinya yaitu X, di mana X syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Secara enumerasi, yaitu himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4, menggunakan dua buah tanda kurung kurawal. Secara notasi pembentuk himpunan, himpunan A memiliki anggota X, di mana X anggota bilangan bulat positif dengan X lebih kecil dari 5. Atau himpunan A sama dengan X, di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Yang keempat ada diagram Venn, yaitu seperti pada gambar di layar. Dengan S yaitu semesta atau U, lingkaran sebelah kiri merupakan himpunan A dan lingkaran sebelah kanan merupakan himpunan B. Dan yang berwarna hijau merupakan irisan. U atau semesta beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan himpunan B beranggotakan 3, 4, dan 5. Kemudian ada kardinalitas atau banyaknya anggota himpunan. Sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat N elemen berbeda dengan N anggota himpunan bilangan asli. Apabila sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya yaitu banyaknya anggota atau kardinalitas A, seperti ini. Contohnya, himpunan A memiliki anggota A, B, C, D, E, dan F, maka kardinalitas A sama dengan 6. Kemudian ada himpunan kosong atau empty set, yaitu himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinalitasnya 0. Contohnya, himpunan A yaitu orang Karawang yang pernah pergi ke bulan. Karena orang Karawang tidak pernah pergi ke bulan, maka kardinalitas A sama dengan 0, atau A sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A disebut himpunan bagian atau subhimpunan dari B jika setiap X anggota A, maka X anggota B. B dikatakan superset dari A. Tandanya yaitu A subset B atau B subset A.
Lambang subset disebut juga himpunan bagian tak sebenarnya atau improper set. Sedangkan lambang seperti ini menunjukkan himpunan bagian sebenarnya atau proper set. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 1, 2, dan 3. Himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka A subset B. Kemudian ada himpunan yang sama. Himpunan dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah subset dari B dan B adalah subset dari A. Jika tidak demikian, maka dapat dikatakan A tidak sama dengan B. Notasinya yaitu A sama dengan B dengan A subset B dan B subset A. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 2, 3, 5, dan 10. Himpunan B memiliki anggota 3, 2, 10, dan 5. Maka A sama dengan B karena A subset B dan B subset A. Selanjutnya ada himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya yaitu seperti ini. A ekuivalen dengan B. Atau kardinal A sama dengan kardinal B. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 1, 3, 5, dan 7. Himpunan B memiliki anggota A, B, C, dan E. Kardinal himpunan A sama dengan 4, kardinal himpunan B sama dengan 4, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Selanjutnya ada himpunan saling lepas atau disjoint. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya yaitu seperti ini. Kemudian ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya yaitu seperti ini. Jumlah anggota P dalam kurung A yaitu Z pangkat kardinal A. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 1 dan 2, maka anggota himpunan A yaitu himpunan kosong, 1, 2, dan 1 dan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian ada operasi terhadap himpunan. Ada irisan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya yaitu A irisan B, di mana X anggota A dan X anggota B. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 2, 4, 6, dan 8. Himpunan B memiliki anggota 4, 10, 14, dan 18. Maka irisan A dan B adalah 4. Kemudian ada gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Notasinya yaitu seperti huruf U. A gabung B yaitu di mana X anggota A atau X anggota B. Kemudian ada komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Notasinya yaitu A komplement atau A, koma atas. Sama dengan X, di mana X anggota U atau X tidak sama dengan A. Contohnya, U sama dengan 1, 2, 3, sampai 10. Himpunan A sama dengan
himpunan A memiliki anggota 1, 3, 7, dan 9, maka komplement himpunan A sama dengan 2, 4, 5, 6, 8, dan 10. Selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B juga disebut komplement himpunan B relatif terhadap himpunan B. Notasinya yaitu A selisih B dengan anggota X, di mana X anggota A dan X bukan anggota B, sama dengan A irisan B komplement. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 1, 3, dan 5, himpunan B memiliki anggota 1, 2, dan 3, maka A selisih B sama dengan 5, dan B selisih A sama dengan 2. Kemudian ada beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Notasinya yaitu seperti ini. A beda setangkup B sama dengan A gabung B, selisih A irisan B sama dengan A beda setangkup B sama dengan A selisih B gabung B selisih A. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 2, 4, dan 6. Himpunan B memiliki anggota 2, 3, dan 5, maka himpunan A beda setangkup himpunan B sama dengan 4, 3, 5, dan 6. Kemudian ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya yaitu A cross B sama dengan A, B, di mana A anggota A dan B anggota B. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 1, 2, dan 3, dan anggota B dan himpunan B memiliki anggota A dan B. Maka A cross B sama dengan 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, dan 3, B. Kemudian ada hukum-hukum aljabar himpunan. Ada 11. Yang pertama, hukum identitas. A gabung himpunan kosong sama dengan A irisan semesta sama dengan A. Yang kedua, hukum nul atau dominasi. A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. A gabung semesta sama dengan semesta. Dan yang ketiga ada hukum komplement, yaitu A gabung A komplement sama dengan semesta. A gabung A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Yang keempat, hukum idempoten. A gabung A sama dengan A. A irisan A sama dengan A. Yang kelima, hukum involusi, yaitu A komplement dikomplementkan sama dengan A. Yang keenam, ada hukum penyerapan atau absorpsi. A gabung A irisan B sama dengan A. A irisan A gabung B sama dengan A. Yang ketujuh, hukum komutatif. A irisan B sama dengan B irisan A. A gabung B sama dengan B gabung A. Yang ke-8 ada hukum asosiatif. A gabung B gabung C sama dengan A gabung B digabung C. A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Yang ke-9 ada hukum distributif. A gabung B irisan C sama dengan A gabung B diiriskan A gabung C. A irisan B gabung C sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Yang ke-10 ada hukum De Morgan. A irisan B dikomplementkan sama dengan A komplement gabung B komplement. A gabung B dikomplementkan sama dengan A komplement irisan B komplement. Yang ke-11 ada hukum 01, yaitu komplement dari himpunan kosong sama dengan U
semesta komplemen dari semesta sama dengan himpunan kosong. Contohnya, misal A dan B adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabung A irisan B komplemen sama dengan A. Dengan menggunakan hukum distributif menjadi A irisan B gabung B komplemen. Dengan menggunakan hukum komplemen menjadi A irisan semesta, dan dengan menggunakan hukum identitas menjadi A. Jadi, terbukti bahwa A irisan B gabung A irisan B komplemen sama dengan A. Adapun teorema beda setangkup memenuhi hukum-hukum berikut. Yang pertama, A beda setangkup B sama dengan B beda setangkup A dengan hukum komutatif. Yang kedua ada A beda setangkup B beda setangkup C sama dengan A beda setangkup B beda setangkup C dengan menggunakan hukum asosiatif. Kemudian ada perampatan operasi himpunan seperti pada gambar yang tertera. Kemudian prinsip dualitas. Misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement jika S diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi semesta, semesta menjadi himpunan kosong, sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S bintang juga benar. Kemudian ada dualitas dari hukum-hukum aljabar himpunan, yaitu ada 10. 1. Hukum identitas. Dualnya A irisan semesta sama dengan A. Hukum nul atau dominasi yang dualitas dari hukum-hukum aljabar himpunan, yaitu hukum-hukum aljabar himpunan sudah dijelaskan dengan saya seperti yang sebelumnya, yaitu dualnya hukum nul atau dominasi dualnya A gabung semesta sama dengan semesta, hukum komplement dualnya A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong, himpunan idempoten, A gabung A sama dengan A, dualnya A irisan A sama dengan A, hukum penyerapan A gabung A irisan B sama dengan A, dualnya A irisan A gabung B sama dengan A, hukum komutatif A gabung B sama dengan B gabung A, dualnya A irisan B sama dengan B irisan A, hukum asosiatif A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C, dualnya A irisan B irisan C sama dengan A irisan B diiriskan C, hukum distributif A gabung B irisan C sama dengan A gabung B diiriskan A gabung C, dualnya A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Hukum De Morgan. A gabung B dikomplementkan sama dengan A komplement irisan B komplement. Dualnya yaitu A irisan B dikomplementkan sama dengan A komplement gabung B komplement. Kemudian ada hukum 01, himpunan kosong komplement sama dengan semesta, dualnya semesta komplement sama dengan himpunan kosong. Kemudian ada prinsip inklusi-eksklusi. Banyaknya anggota himpunan gabungan antara himpunan A dan himpunan B merupakan jumlah banyaknya anggota dalam himpunan tersebut dikurangi banyaknya anggota di dalam irisannya. Dengan teoremanya yaitu kardinal A gabung B sama dengan kardinal himpunan A ditambah kardinal himpunan B sama dikurang kardinal himpunan A irisan kardinal dikurang kardinal A gabung B sama dengan kardinal himpunan A ditambah kardinal himpunan B dikurang kardinal A irisan B. Yang kedua ada kardinal A gabung B gabung C sama dengan kardinal himpunan A ditambah kardinal himpunan B ditambah kardinal himpunan C dikurangi kardinal A irisan B dikurangi kardinal A irisan C dikurangi
kardinal B irisan C dikurangi kardinal A irisan B irisan C. Yang ketiga yaitu seperti ini. Kemudian ada lemma. Untuk operasi beda setangkup, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka A beda setangkup B berhingga. Kardinal A beda setangkup B sama dengan kardinal himpunan A ditambah kardinal himpunan B dikurangi 2 kardinal A irisan B. Kemudian ada partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong. A1, A2 dari A sedemikian sehingga 1, A1 gabung A2 sama dengan A, himpunan bagian saling lepas yaitu AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong untuk setiap I tidak sama dengan J. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah partisi dari A. Kemudian ada pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataan dapat berupa kesamaan atau set identity dan implikasi. Yang pertama, pembuktian dengan diagram Venn. Misalkan A dan C adalah himpunan, buktikan A irisan B gabung C sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Seperti pada di gambar, kedua diagram Venn memberikan area arsiran yang sama. Maka terbukti bahwa A irisan B gabung C sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Yang kedua ada pembuktian dengan tabel keanggotaan. Menggunakan angka 1 untuk menyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan dan 0 untuk menyatakan bukan himpunan. Contoh, misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan C sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Pembuktiannya yaitu seperti pada tabel di gambar. Karena kolom A irisan B gabung C dan kolom A irisan B digabung A irisan C sama, ini dan ini, maka A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Yang keempat ada pembuktian dengan hukum aljabar Yang ketiga ada pembuktian dengan hukum aljabar himpunan. Contohnya, misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabung A irisan B komplement sama dengan A. Dengan menggunakan hukum distributif, yaitu menjadi A irisan A gabung B komplement. Dengan menggunakan hukum komplement menjadi A irisan semesta. Dan dengan menggunakan hukum identitas menjadi A, maka terbukti bahwa A irisan B digabung A irisan B komplement sama dengan A. Kemudian ada pembuktian dengan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang berbentuk implikasi. Contoh, misalkan A dan B himpunan, jika A irisan B sama dengan himpunan kosong dan A subset B gabung C, maka A subset C. Pembuktiannya yaitu dari definisi himpunan bagian P subset Q jika dan hanya jika setiap X anggota P juga X anggota Q, misal X anggota A, karena A subset B gabung C, maka dari definisi himpunan bagian, X juga anggota B gabung C. Dari definisi operasi gabungan X anggota B gabung C, berarti X anggota B atau X anggota C.
Karena X anggota A dan A irisan B sama dengan 0, maka X anggota B. Dari pembuktian di atas, X anggota C harus benar karena untuk semua X anggota A juga berlaku X anggota C, maka dapat disimpulkan A subset C. Sekian presentasi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.